Wayang orang. Wayang orang adalah seni pertunjukan tradisional Jawa yang diisi dengan sendera tari. Wayang orang sudah eksis sejak zaman Mataram kuno yang berkembang dengan baik di wilayah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Wayang orang juga menjadi wujud kekuasaan keraton saat masa kolonial Belanda dan sempat menjadi kesenian eksklusif keraton. Namun, pada akhir abad ke-19, wayang orang mulai disebarkan keluar tembok keraton. Sejak saat itu, wayang orang menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat. Namun, sepanjang perjalanannya, eksistensi wayang orang kerap menghadapi kendala. Mulai dari gagal regenerasi hingga menjamurnya tayangan-tayangan hiburan yang disiarkan oleh televisi. Namun, setidaknya terdapat 3 paguyuban yang cukup dikenal di Indonesia sampai saat ini. Sriwedari di Surakarta, Ngesti Pandowo di Semarang, dan Barata di Jakarta. Dan juga melestarikan wayang orang Barata dari panggilan jiwa, Bapak. Barata berdiri sejak tahun 1972. Paguyuban ini awalnya bernama Pancamurti. Namun, karena satu dan lain hal, Pancamurti harus bubar. Para pemain yang memilih tinggal akhirnya membentuk paguyuban baru bernama Barata. Jadi ini dari senior-senior kami dulu mengartikan Barata itu singkatan Ba-Ra-Ta. Ba itu tuh pembawaan, nari, karakter dan lain sebagainya. Ra pakai rasa. Ta itu tala kan musik gitu. Jadi pembawaan dengan rasa diiringi oleh musik. Itu wayang orang. Kalau bisa merasakan Barata, kamu menjadi pemain yang hebat gitu. Uniknya, anggota paguyuban Barata rata-rata memiliki hubungan saudara satu dengan yang lainnya. Betul, memang wayang orang Barata itu semuanya komunitas, dari turun-temurun, ada mbahnya, ayahnya, anaknya, bahkan sekarang cucunya yang meneruskan melestarikan wayang orang itu. Jadi saya kira tidak ada orang di luar komunitas kami, karena wayang orang itu sangat sulit untuk bertahan dan mempertahankan itu harus dengan panggilan jiwa, Mas. Tanpa panggilan jiwa tidak mungkin orang di luar komunitas Barata itu mau. Panggilan jiwa itulah yang membuat para pemain harus meluangkan waktunya untuk latihan di luar kesibukan utamanya. Basic wayang orang itu yang pertama kali harus bisa menari dulu ya. Bisa menari, setelah bisa menari, bisa acting. Bisa acting, bisa berkarakter. Terus dia harus bisa merias sendiri, merias. Karena rias wayang orang itu kalau masih nyari di seluruh salon di Jakarta mungkin nggak ada yang bisa, karena itu khas karakter gitu. Terus harus bisa memakai busana sendiri. Itu syarat-syaratnya menjadi pemain wayang orang dan paham tentang wayang orang. Wayang orang bukan hanya seni pertunjukan yang memberikan hiburan semata. Di dalamnya terdapat cerita yang mengandung tuntunan dalam berkehidupan. Karena wayang orang tidak hanya sekedar tontonan, tapi ada tuntunannya, filosofinya atau pesan moralnya di situ. Jadi kita memperagakannya juga harus menuntun penonton yang nonton. Jadi bisa jadi koco benggolo kalau bahasa Jawa, bisa menjadi contoh. Karena di setiap pergelaran wayang orang itu menyajikan tuntunan yang jahat akan kalah dengan yang baik. Kalau dicubit rasa sakit, jangan nyubit orang lain. Itu kan filosofinya sederhana tapi dalam sekali.
Kalijogo itu betapa dahsyatnya wayang. Jadi bukan masalah wayang itu di zaman Hindu atau Buddha, jangan itunya, tapi bayangannya, bayangnya, wayangnya gitu. Jadi kita harus menyadari, oh ya kalau saya berbuat seperti Duryudana nanti saya akhirnya akan gini gitu. Itu bisa untuk menempatkan rasa kita sendiri untuk kedepannya. Paguyuban Barata melakukan beberapa penyesuaian untuk dapat bertahan seiring berkembangnya zaman. Di samping kita melestarikan juga mengembangkan, saya harus menyajikan sesuatu tontonan mengikuti zaman, Mas. Jadi kalau dulu wayang orang 5 jam, kalau zaman sekarang siapa yang mau nonton gitu, wayang orang 5 jam. Jadi kita pendekkan 1,5 jam sampai 2 jam, tapi tidak menghilangkan benang merahnya cerita gitu. Terus penampilannya, busananya, riasnya itu harus mengikuti zaman supaya menyelesaikan zamannya sekarang ini. Gitu. Tapi nggak lepas dari frame-nya atau pakemnya wayang orang. Gitu. Hal tersebut terbukti mampu menjaga eksistensi Paguyuban Barata hingga saat ini. 5 Juli yang lalu, Barata menggelar pentas merayakan usianya yang ke-50. Pentas tersebut menyajikan cerita tentang Gatotkaca yang dimainkan lintas generasi. Mulai dari generasi pertama hingga generasi ke-9. Cerita Gatotkaca adalah cerita lahirnya seorang anak bernama Tetuka, lalu tumbuh menjadi seorang kesatria bernama Gatotkaca. Bahkan, kesaktiannya diceritakan mampu terbang menembus awan. Dan Nathan, bocah berusia 7 tahun, akan memerankan Gatotkaca kecil pada pertunjukan ini. Uniknya komunitas kami seperti Nathan itu enggak ada pelajaran khusus loh. Dia setiap malam minggu, dulu kan setiap hari, setiap malam minggu diajak nonton bapak ibunya karena nggak mungkin sewa baby sister di rumah. Akhirnya diajak, dengan nonton itu dia akhirnya tahu menirukan bapak ibunya, bahkan apa siapanya gitu. Menirukan tinggal kita mengarahkan, oh anak ini pantasnya jadi ini, oh anak ini pantasnya jadi tokoh ini, gitu aja. Jadi keunikan generasi kami itu seperti itu, tidak ada pelajaran khusus tiap hari apa untuk belajar bermain wayang, itu enggak ada. Mari kita lihat sama-sama kelihayan Nathan dalam memerankan Gatotkaca kecil. Gatotkaca pun tumbuh besar, digantikan orang yang lebih dewasa. Sehingga Nathan harus pergi meninggalkan panggung, bersembunyi di balik properti. Nathan seneng nggak main wayang orang? Iya, Kenapa senengnya? Kecil. dari kecil. Dari kecil. Sebelum kemarin panggung yang jadi Gatotkaca udah pernah pentas juga belum? Anoman. Baru nggak jadi Gatotkaca kemarin? Latihannya berapa lama? 2 hari. Dan yang lebih bangga lagi dan terenyuh kadang-kadang, itu 80% anak-anak kelahiran Jakarta semua loh Mas. Yang di sana itu gaulnya lo gue. Tapi buktinya di panggung ngomong Jawa semua. Ya kalau Ponokawanya ada yang gila emang ngomong bahasa Indonesia. Itu lepas dari itu. Tapi dia mau, nggak malu dan mampu untuk melestarikan. Itu yang membuat saya terenyuh Mas.
sampai generasi ke-9 loh Mas. Susah tuh cari anak-anak kelahiran Jakarta yang mau kayak gini. Itu tokoh yang jadi Pergiwati itu anak saya kan, yang manja gitu, yang lucu. Itu tuh perannya ibunya dulu udah persis banget gitu. Aku loh, kapan belajarnya? Itu improvisasi semua loh Mas, dialognya Mas. Kalau di sinetron film kan ada skripnya, ini nggak ada. Walaupun berhasil meregenerasi pemain, Kentus dan Barata masih menghadapi kesulitan dalam melestarikan wayang orang. Jadi tantangannya hanya 2 itu Mas, tapi untuk penyajian, seni pertunjukan itu siapapun bisa kok, meskipun bukan orang Jawa gitu, melihat keindahan menarinya, keindahan riasnya, keindahan busananya itu, kalau hanya sekedar melihat itu semuanya bisa, tapi kepentok di bahasa. Keduanya juga pemahaman tentang wayang orang sendiri, masyarakat kita belum paham banget. Meski tidak diceritakan secara utuh di pertunjukan ini, kehebatan Gatotkaca harus diakhiri saat ajalnya telah tiba. Disinilah pesan yang harus kita telaah bersama-sama, bahwa sekuat-kuatnya atau sehebat-hebatnya seseorang, kematian tidak bisa diingkari. Gatotkaca mengajarkan kepada kita untuk tidak menyombongkan diri dan tidak merasa yang paling hebat atau mampu. Serta pelajaran-pelajaran lain seperti memanfaatkan kemampuan dan waktu untuk kebaikan, berpikir sebelum bertindak, dan sebagainya. Jadi kami udah punya wayang orang anak-anak, ya kayak Nathan dan kakak-kakaknya itu. Dan orang lain boleh, anak-anak di luar komunitas kami boleh bergabung. Nah itu cara saya menarik generasi penontonnya itu dari anak-anak loh itu. Nanti kalau udah menjabat dia masih ingat. Nah itu otomatis nggak mungkin anaknya sendiri kesini, nggak mungkin. Bapaknya, ibunya, bahkan tantonya saking pengennya lihat ponakan apanya, cucunya, mbahnya gitu, nonton semuanya. Itu salah satu menarik untuk supaya generasi penonton seperti itu. Kita pupuk dari kecil yang orang-orang di luar komunitas kita. Wayang orang tak hanya sekedar hiburan. Ada makna yang tersirat di dalamnya. Seperti kisah Gatotkaca yang dipentaskan malam ini. Maka melihat wayang orang seperti melihat gambaran kehidupan untuk kehidupan yang lebih baik. Dan tak selalu soal kehidupan, hal-hal unik dan lucu juga kita bisa dapatkan di sini. Inilah pelestari wayang orang, Barata. Yang bertanda tangan di bawahnya. Yang bertanda tangan di bawah ini yang investasi kok kayak setak biasa. Setak ini tanda tangan di bawah, aku atasan, tanda tangan di atas. Saya berharap kesenian yang adiluhung ini, wayang, di seluruh Indonesia itu lestari sampai akhir zaman, itu aja. Karena di dalamnya penuh dengan tuntunan. Yang nantinya dia bermasyarakat akan bisa tahu bahwa saya memerankan tokoh apa dalam wayang. Karena wayang itu bayang-bayang, tanpa ada contoh, tanpa ada pemikiran, saya ingin seperti jadi itu. Pasti ada cita-cita itu anak-anak. Jadi wayang itu sangat-sangat penting sekali.